berinteraksi dengan masyarakat saja. Maksudnya ini anak-anak semua badannya 20, paling sedikit 20. Jadi kita semua di sini adalah orang tua mereka. Bukan berarti mereka menggurui orang tua. Baik, terima kasih atas kesabarannya. Lu samping kamera. Ibu, lu nunduk. Saya akan memulai materinya. Nah, kali ini kelompok saya sendiri akan membahas tentang manfaatan limbah dari rumah tangga. Nah, jadi kita membahas apa itu sampah. Dan sampah sendiri itu merupakan material hasil aktivitas dari suatu produksi, baik produksi dalam bidang industri maupun produksi dalam bidang rumah tangga. Nah, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengatakan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha ataupun kegiatan. Sedangkan limbah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dari satu rumah ataupun dari beberapa rumah. Berdasarkan data yang didapat, beberapa data yang dapat pada tahun terakhir ini, Jakarta merupakan kota terbesar dalam menyumbang sampah. Yang dimana dia itu mencapai angka 11.685,5 menyumbang sampah beberapa tahun terakhir. Yang dimana ini sangat sangat tidak baik ya bagi kehidupan, apalagi sampah itu memiliki efek negatif bagi kesehatan kita, lingkungan, ekosistem. Nah, sebenarnya sih apa aja sih dampak sampah kepada lingkungan? Nah, yang pertama itu krisis air bersih. Misalnya kalau kita contohnya di sini ya, kita tuh butuh air ya. Air itu kan sumber utama kehidupan kita butuh air. Kalau kita buang sampah ke tempat perairan, terus airnya kotor, kita pasti kekurangan air bersih, kayak kita bisa cuci, kita bisa minum dan lain-lain. Kemudian banjir. Nah, sama kalau kita buang sampahnya tempat ke sembarangan, misalnya ke tempat saluran air, nah maka kan dia akan menyumbat ya. Jadinya nanti kalau ada hujan, saluran air itu tidak berfungsi, jadinya terjadi banjir dan yang dirugikan juga kitanya sendiri. Nah, habis itu terjadi kerusakan habitat atau hilangnya habitat. Misalnya kita buang sampah di sungai gitu. Nah, di sungai itu kan yang hidup yang sungai kan ada ya makhluk hidup yang hidup di sungai. Misalnya seperti ikan, plankton gitu ya. Nah, banyak binatang-binatang yang hidup di bawah perairan. Kalau kita buang sampah di perairan atau di lingkungan gitu, orang itu mereka makhluk hidup tadi kan juga membutuhkan air untuk kehidupannya. Kalau kita buang sampah ke situ, terus airnya tercemar, hewan-hewan tadi itu kan juga pasti akan mati. Jadinya kita juga kekurangan sumber daya kita untuk sehari-hari. Nah, habis itu sampah itu terbagi atas beberapa jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sampah organik dan anorganik. Sampah organik sendiri yaitu sampah yang dapat didaur ulang, yang dimana contohnya itu atau sampah yang dapat didaur ulang karena dia dapat terurai dengan sendirinya. Nah, sampahnya itu apa aja? Sampah organik. Sampah organik itu ada seperti itu kayak kita buah-buahan, kulit buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah pada hari ini kami dan anak-anak mahasiswa Nusantara bisa melaksanakan kontribusi sosial di Desa Leatu Utara, dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan anak-anak ya untuk bisa menghadiri acara pada hari ini, yaitu tentang materinya tentang sosialisasi pembuatan UMKM ya dari adik kami Muhammad Revi. Selanjutnya anak-anak kami ini adalah mahasiswa pertukaran, jadi mereka adalah mahasiswa Unil Nusantara yang dari kementerian langsung. Mereka berasal dari berbagai universitas dan berbagai daerah. Tidak ada yang dari Sulawesi, mereka sebagai besar dari Sumatera, ada yang dari Aceh, kemudian yang kuning ini dari Bangka Belitung, kemudian ada yang dari Banten, kemudian ada yang dari Medan. Jadi semua anak-anak saya ini tidak ada orang asli Gorontalo ataupun asli Sulawesi, jadi semuanya asli dari Sumatera dan Jawa. Berikut, alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir
untuk acara kontribusi sosial anak-anak saya. Semoga materi yang akan disampaikan oleh adik Muhammad Revi bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Cukup itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Melan Jawaka atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang akan disampaikan oleh Abangga Muhammad Revi yang merupakan salah satu mahasiswa juga di Fakultas Matematika dan IPA. Tetapi pengalaman beliau sudah sangat banyak gitu. Kepada Pak Revi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir di sini. Di sini saya ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya ketahui. Saya asli dari Kota Mobagu. Tahu Kota Mobagu kan? Ya kan? Kota Mobagu Bu. Gitu tapi Kota Mobagu juga Bu. Oh ya sip. Iya Bu. Jadi saya asli Kota Mobagu, cuma kuliahnya di Gorontalo. Kuliah di Gorontalo gitu. Nah di sini saya ingin membahas tentang UMKM, tentang awal mula UMKM atau apa saja yang bisa ibu-ibu kembangkan. Jadi di sini saya ingin adanya interaksi, bukan hanya berpatok pada saya sendiri, tapi ibu-ibu bisa sharing, bisa cerita atau punya ide apa saja bisa. Siapa tahu saya dan teman-teman saya itu bisa mewadahi ide dari ibu-ibu, karena saya dan teman-teman udah bentuk tim kewirausahaan yang bisa membantu UMKM yang ada di Gorontalo untuk bisa meningkatkan produktivitas maupun produksi dan pemasaran dari ibu-ibu sekalian. Oke? Nah, di sini ibu-ibu pada punya Facebook, pada main Facebook. Ada, ayo. Sekarang kan zaman Facebook aja nih semua pasti buat story, buat status di Facebook. Nah, menurut info itu, Facebook itu di Indonesia memiliki peringkat kedua terbesar di Asia setelah India. Jadi kebanyakan itu ibu-ibu masyarakat kita itu menggunakan Facebook, entah untuk itu lihat info ataupun biasa buat story gitu atau jualan online biasa gitu. Nah, dengan UMKM itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi, sehingga tidak heran itu kalau UMKM itu terus berkembang gitu. Sehingga ada program pemerintah itu membantu UMKM, sehingga ada seperti kelompok-kelompok UMKM yang biasa didanai seperti itu. Dan dari kita mahasiswa juga biasa mempunyai program membantu UMKM yang ada di Gorontalo. Cuma sulitnya itu kita sulit mendapat kelompok karena mungkin kita kurangnya bersosialisasi atau ketemu sama ibu-ibu sekalian gitu. Nah, di sini saya ingin memaparkan ide yang kemarin saya sama teman-teman buat itu. Kami buatnya Kejar Cinta, keripik jagung rasa cinta, karena kami melihat banyaknya produksi jagung yang hanya terbuang. Jadi kita memanfaatkan produk dari keripik jagung itu, membuat suatu olahan yang namanya Kejar Cinta. Nah, kebanyakan itu kalau ibu-ibu punya punya anak atau saudara yang mahasiswa, ibu-ibu bisa minta bantuan, kayak misalkan, Dek, bantu apa kita mau upload ini, begitu kan? Biasa gitu. Nah, biasa ibu-ibu itu memasarkan lewat apa yang ibu pakai. Misalkan ada bros karao, misalkan ada bros karao dan kantong. Pergi pesta, pasti kan ibu tahu katanya, ih pegangan apa karao, ada beli di mana, begitu kan? Nah, ibu biasa kayak, oh saya udah beli di toko sebelah. Padahal ibu bisa menjual yang ibu sendiri kayak, oh saya ada, saya mau bikin begini. Itu kan jadi orang-orang pasti akan beli ke ibu. Nah, saya ingin tanya di sini ada yang bisa buat karao, ibu-ibu? Nah, ada yang bisa jahit, bisa jahit. Oh, jahit baju biasa mungkin, jahit yang bolong-bolong. Iya ya. Gitu, jadi ada beberapa yang sebenarnya yang bisa potensi yang ada di Gorontalo. Pertama itu jagung dan keripik pisang. Kan di Gorontalo itu banyaknya penghasil sagela. Nah, ibu-ibu itu bisa buat keripik sagela. Keripik sagela itu enak, bisa dijual keripik sagela. Kurangnya itu harusnya pemasarannya. Kemudian yang kedua itu gula-gula soba. Kemarin saya sempat tanya ke teman-teman yang dari daerah luar, tahu gula-gula soba? Mereka nggak tahu.
Nah gitu ibu-ibu bisa buat terus jual, kan mereka itu bisa jadikan oleh-oleh. Itu kan jadi pas ke sana, oh saya kalau gula soba, jadi pas teman-temannya datang, teman-temannya bisa minta oleh-oleh, oh ini ada gula soba dari Gorontalo. Gitu. Nah, kebanyakan saya lihatnya itu di pasar-pasar itu gula soba ada tapi kurang. Karena misalkan ada yang keras, ada yang terlalu balem-lem begitu. Nah gitu, jadi mungkin ibu-ibu ada punya inovasi atau bisa buat gula soba, nanti bisa komunikasi, siapa tahu bisa kita mewadahi untuk ibu-ibu bisa memasarkan itu. Kemudian juga misalkan itu kerajinan karawa tadi kan saya udah bilang itu sangat berpotensi, siapa tahu ibu-ibu bisa buat karawa itu. Kemudian juga ada pariwisata. Nah ini biasa kan anak-anak itu sekolah, biasa di sekolah itu ada misalkan orang mau jalan-jalan ke tempat, misalkan ke sini. Nah ibu-ibu itu bisa memfasilitasi, oh nginep saja pas saya ke rumah, nanti di situ saya bisa kasih makan, itu. Nah mereka kan bisa bayar ke ibu-ibu, misalkan 1 juta atau 2 juta untuk dari konsumsinya, dari penginapannya, sehingga mereka datang udah santai, jadi mereka nggak nyari makan, itu bisa. Kebanyakan itu promosinya itu lewat ibu-ibu gitu. Nah di sini saya ingin membahas kayak misalkan untuk promosi. Biasa itu ibu-ibu kan biasa buka Facebook itu pagi kan, pagi hari, terus pas jam istirahat siang dan malam. Nah itu adalah waktu efisien untuk promosi gitu. Pas malam kan biasa pada lihat Facebook, kemudian biasa ibu-ibu juga menceritakan. Sekarang kan lagi trending itu layangan putus. Kan ibu tahu itu cerita pelaku dan sebagainya itu. Jadi ada cerita terus tiba-tiba di bawahnya itu ibu-ibu jualan. Oh ternyata dia jualan jilbab gitu. Jadi ada narasi sehingga orang itu penasaran membaca. Oh ternyata ibu-ibu pada jualan gitu. Nah triknya itu ibu-ibu tanya saja, kalau ada saudara atau ada anak yang mahasiswa bisa tanya kayak, Dek, mama mau jual uti, mau jual jilbab ini, ya Dek boleh promokan gitu. Bisa gitu, jadi promonya itu banyak promosinya ibu gitu. Jadi kayak lewat teman-teman, lewat misalkan ada pesta, ibu boleh bikin apa baik itu nampakkan, biasa gitu kan, bisa ada jam atau apa, ibu boleh itu jam ada di mana, oh pas saya ada. Jadi kan semua udah tahu, oh ibu jualan jam atau jualan apa gitu. Itu semua dari saya. Sekian, kalau ada mau sharing atau mau cerita silakan. Terima kasih Kak Evi gitu. Jadi dari ibu-ibu jika ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang. Boleh nih kalau ibu-ibu ada pertanyaan itu mengenai materi hari ini ibu. Ya kalau misalkan ibu-ibu ada produk atau ada ide atau oh saya bisa buat karawo atau saya bisa jahit atau saya bisa buat gula soba atau karena pisangnya udah habis. Dan kalau bisa kan berapa bulan sekali gitu kan Bu. Sama-sama aja, jadi kita bisa beli terus kita bisa olah sama-sama, bisa jual, kan kita nggak tahu, siapa tahu ibu-ibu punya penghasilan sendiri gitu. Gitu kita sama teman-teman yang bakal bantu pemasarannya. Silakan Bu, ada. Ya silakan Bu. Jual Pak santai. Enggak Bu, kita sharing saja di sini, saling berbagi gitu. Saya juga kemarin buat itu keripik itu ke Jacinta itu sama teman-teman, kita jualnya ke kampus karena kan banyak yang beli juga gitu. Jadi kebanyakan itu mahasiswa biasa ibu-ibu itu kendalanya di pemasaran ataupun modalnya gitu. Nah mungkin teman-teman dari kita itu bisa bantu gitu. Soalnya kan program dari UND juga itu melahirkan para entrepreneur atau UMKM atau pengusaha muda gitu. Jadi sehingga para setelah lulusan dari UND itu kita bisa bekerja sama dengan UMKM atau ibu-ibu untuk bekerja sama membuat suatu kerajinan atau apa saja itu. Ya silakan ibu kalau mau cerita atau apa. Oh ya, atau ibu-ibu mungkin belum ada bayangan atau belum ada ide gitu. Saya juga sebenarnya biasa dapat ide dari cerita-cerita sama teman-teman ke desa-desa biasa begitu. Ada yang sharing gitu.
Iya, cara bikin keripik sagela kemarin saya ngikutin sama teman-teman yang di desa Tuloa. Itu desa Tuloa itu waktu itu teman KKN. Dia bikin produknya itu keripik sagela, keripik pisang. Dan pisangnya itu pisang digoreng, terus sagelanya itu sagela ikan, kayak dibuat ikan, terus kayak dicampur sampai halus, terus ditaruh di atas keripik tadi, terus dipakai kayak semacam manis gula yang udah mendidih itu kan dioles, terus dipakai apa namanya sagela tadi kan nempel terus batas itu, terus ya di sini jadi pas dimakan ada manisnya, ada rasa pisang dan ada rasa sagelanya. Sagela itu kan ciri khas dari Gorontalo gitu. Iya, sagelanya ditumbuk halus supaya kan ada rasa sagela. Saya kalau sagela besar kan nggak bisa makan dulu gitu. Ya, ada lagi Bu? Cuma itu. Baik, mungkin Bu, untuk proses pembuatannya mungkin bisa nih nanti tanya-tanya lagi sama Kak Revi atau ibu-ibu ada ide pengembangan gitu, pengembangan apa, produk apa, bisa juga menghubungi Kak Revi atau teman-teman yang Kak Revi. Gimana Kak? Atau kalau misalkan ibu-ibu punya itu silahkan tulis kontak sama nomor ibu-ibu di atas supaya siapa tahu ibu-ibu punya, oh nanti saya kontak siapa tahu ibu-ibunya pisang gitu kan. Saya itu ulangan pisang soalnya kan di Gorontalo ini biasa ngirim pisang itu dari Modinding, dari Kota Mobagu gitu kan. Nggak ada pisang di Gorontalo jadi sulit gitu. Jadi kesalahannya itu lamanya produksi sehingga kan tidak terus-menerus berjalan karena kan terlambat oleh kurangnya pisang itu. Terus pisang di Gorontalo itu kalau di pasar-pasar itu mahal karena kan udah dikirim dari Kota Mobagu, dari Boti, Modinding, jadi mahal gitu. Pisang apa saja? Kemarin itu sampai temen itu Bu, dia sampai jualan pisang. Dia sampai misalkan dia pulang ke Kota Mobagu, dia balik bawa pisang. Dia bawa pisang sampai sekarung, biasa pisang boloho, pisang raja, pisang apa dia bawa, terus dia jual. Karena kan di sini mahal. Di sini saya pernah beli itu pisang boloho satu sisir 20 ribu, sementara di Kota Mobagu itu cuma potong-potong atau biasa di Kota Mobagu itu satu pohon malah 15.000 gitu. Itu kan menguntungkan. Cuma kalau dari kita mahasiswa kan mahasiswa sulit, ada mata kuliah, ada kuliah gitu kan, jadi nggak bisa buat gitu. Jadi kita akan memberdayakan masyarakat itu rencananya gitu sih. Baik, mungkin begitu ya Bu, untuk materi kita hari ini. Mungkin dari teman-teman Kak Revi atau Kak Revi mungkin seminggu atau sebulan ke depan mungkin dapat datang lagi ya ke ibu-ibu, bisa tanya lagi atau ada keinginan untuk bergabung itu dalam pengembangan UMKM gitu Bu. Mungkin dari itu saya ucapkan terima kasih untuk Kak Revi. Dan acara kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Tapi sebelum selesai kita akan sesi foto bersama dulu gitu Bu. Mungkin dari teman-teman dari Bu Melan